Setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 jam oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kendari, akhirnya mantan bendahara KPU Kota Kendari yang berinisial PH ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melakukan tanda tangan berita acara penahanan, PH langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 1A Punggolaka dengan pengawalan tim Kejaksaan Negeri Kendari. PH adalah mantan bendahara KPU Kota Kendari. Ia diduga melakukan korupsi dana hibah pemilihan wali kota Kendari pada tahun 2012 dengan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kendari Nurul Yakin mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti yang didapat, PH diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai bendahara KPU Kota Kendari, di mana setiap pengeluaran uang yang dikeluarkan PH tidak jelas peruntukannya. Padahal di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, setiap penggunaan uang harus dapat dipertanggungjawabkan. 11 orang. Apa buktinya, Pak? Dari mana saya? Ya banyak buktinya, tentunya keterangan selain keterangan saksi itu ada juga bukti-bukti surat yang kita sudah terima. Total kerugian negara berapa? Kerugian negara, Pak? Dugaan sementara itu 1,3 miliar. Itu modusnya gimana, Pak? Gimana? Modusnya gimana? Ya modusnya itu kan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Keuangan Negara ya. Itu setiap pengeluaran atau setiap pengeluaran keuangan negara itu kan harus ada bukti pendukung, dan ini ternyata dari bukti awal ini 1,3 miliar itu tidak dapat dibuktikan dan peruntukannya untuk apa gitu loh. Jadi sementara kita anggap bahwa itu ada dilakukan korupsi. Pasal undang-undang yang mengatur bahwa ancaman di atas 5 tahun itu kan dilakukan penahanan gitu. Sementara itu, Supriyadi kuasa hukum PH yang ditemui mengakui kalau penahanan kliennya sudah melalui prosedur, namun ia akan terus mempelajari perkembangan kasus tersebut. Terkait keterlibatan kliennya, ia mengaku belum paham betul kasus yang dialami PH karena ia menjadi kuasa hukum PH setelah ia menjadi tersangka. Penahanan klien saya berdasarkan keterangan jaksa terhadap pemanggilan sebagai tersangka, berarti saya menganggap pihak kejaksaan cukup bukti, sehingga kewenangan dari kejaksaan untuk melakukan penahanan dimaksud adalah kewenangan kejaksaan. Saya tidak bisa intervensi, tetapi prinsipalnya nanti saya akan pelajari perkembangan selanjutnya, langkah apa yang harus saya lakukan. Al Ghazali Mahfud melaporkan.